itu Bapak Ibu belajar ya, berusaha untuk menguasai. Meskipun saya tahu pasti saya cukup butuh usaha yang keras ya, tidak hanya usaha fisik harus sehat, matanya ya juga, otaknya juga harus fresh ya, jadi bisa bisa memahami apa yang dipelajari. Tapi berusaha ya dari dua itu Bapak Ibu coba untuk belajar. Kalau yang lain-lainnya prinsip dan sebagainya silakan, itu untuk wawasan supaya nanti bisa mengerti kenapa ya kok alat itu bisa digunakan untuk itu. Oke, saya mulai dulu ke IR ya, dari yang sudah saya apa namanya, saya share di dalam e-learning, di mana dari kompetensinya kita ajar diskusikan pertama adalah spektrofotometer FTIR ya, atau for transform infrared ya. Jadi ini adalah suatu alat spektrofotometer dengan sumber sinar itu adalah inframerah. Mungkin yang kerja di industri ya atau di ranah-ranah pengujian itu sudah tidak asing lagi dengan istilah ini atau dengan instrumen ini ya. Nanti bisa menambahkan barangkali ada hal-hal dari apa yang saya sampaikan kurang lengkap. Biasanya Bapak Ibu yang di lapangan yang sudah terbiasa interaksi atau menggunakan alat itu akan lebih jago menjelaskan. Saya sendiri baru satu kali ya menggunakan spektrofotometer inframerah sendiri ya, selebihnya saya hanya melihat operator menjalankan ketika saya belajar di universitas itu. Baik, ada beberapa istilah yang mungkin saya jelaskan singkat saja. Apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Jadi ada spektrofotometri dan ada spektrofotometer. Ya, itu bedanya hanya di metri dan dimeter. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat dari apa yang saya cetak tebal dan saya beri highlight ya. Jadi saya beri warna kuning di dalam tulisannya itu. Spektrofotometri dan spektrofotometer itu dua hal yang berbeda, yang itu tidak bisa Bapak Ibu gunakan secara bergantian. Itu berbeda konteksnya. Jadi kalau belakangnya metri itu maksudnya adalah metode analisa yang dimana kita di dalam analisis datanya itu menggunakan alat atau prinsip pengolahan prinsip pengolahan menggunakan instrumen spektrofotometer. Jadi spektrofotometri ini adalah metodenya. Itu kaitannya mulai dari alatnya sampai analisis datanya. Nah, itu jadi kalau kita mau lihat itu instrumen apa, kita tidak bisa mengatakan instrumen spektrofotometri karena metri itu merupakan bagian dari metode. Metri itu apa? Nah, kalau spektrum itu adalah apa ya, cahaya ya. Jadi hasil penguraian cahaya. Jadi spektrum tadi seperti yang saya sampaikan, spektrum itu bisa seperti UV, bisa seperti visible, bisa seperti inframerah. Artinya hasil penguraian cahaya atau difraksi cahaya atau sinar yang itu nanti diserap itu merupakan bagian dari spektrum. Jadi bisa spektrumnya apakah dia spektrum dengan gelombang yang luas, rentang dengan gelombang yang luas atau sempit, yaitu namanya spektrum. Kalau spektra, spektrum dari alam, misalnya bentuknya kurva, ya, apakah itu garis, ya, itu merupakan spektra atau kurva yang dihasilkan dari instrumen. Sedangkan spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara cahaya dan materi atau sinar dan materi, itu namanya spektroskopi. Jadi ada istilah-istilah yang Bapak Ibu harus pahami, ini berbeda, ini tidak sama penyebutannya, tergantung konteksnya itu mau digunakan untuk apa, untuk penyebutan yang mana, maknanya berbeda. Nah, untuk spektrofotometer sendiri ada berbagai macam spektrofotometer, banyak. Antara lain spektrofotometer UV-Vis, ini alat apa ya,
bisa dibilang tuh alat uji aktif untuk yang segala umat lah ya. Jadi ini tuh alatnya itu tuh sebenarnya apa ya? Alatnya itu tuh tidak ringkih ya. Alatnya itu tuh ibarat HP itu mau dibanting, mau diapa ya masih berfungsi gitu ya. Dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Makanya dia bilang biasanya hampir semua industri itu punya paling tidak spektrofotometer Vivis untuk analisis eh, kuantitatif, terutama industri-industri farmasi. Nah, sebenarnya ini alat instrumen digital yang sudah lama dan sekarang sudah terus berkembang ya, sudah terus berkembang modelnya. Jadi instrumen itu sudah kayak HP ya, Bapak Ibu. Ya, makin lama tuh makin berkembang fitur-fiturnya, model-modelnya, terus manfaatnya untuk ini untuk itu tuh makin berkembang terus. Ya, seperti handphone aja, handphone makin sekarang makin canggih ya. Nah, jadi sekarang udah nggak perlu perawatan ya, tinggal diedit aja. Fotonya tinggal diedit, jerawatnya hilang ya kan, kerut-kerutnya hilang ya kan. Sekarang digitalisasi itu udah makin canggih, sama seperti instrumen-instrumen analisis juga seperti itu, makin lama makin canggih ya, sehingga tidak lagi dibutuhkan metode-metode konvensional yang itu sangat rentan terhadap kesalahan dari atau ketidakakuratan dari data. Nah, yang kemudian yang kedua adalah AS atau Atomic Absorption Spectroscopy atau spektrofotometer ya, bisa kita artikan spektrofotometer kalau itu menunjuk kepada alat spesifik untuk logam ya. Jadi misalkan di dalam kosmetik ada enggak kandungan hidroquinone atau merkurinya, di dalam jamu-jamunya penelitian-penelitian biasanya di dalam simplisia simplisia itu ada enggak kandungan logam-logam berbahayanya atau mineral logam yang melebihi ambang batas ya. Itu biasanya spesifik kita bisa tentukan menggunakan instrumen AAS. Jadi AAS itu spesifik untuk analisis kadar logam. Ya. Untuk instrumen spektrofotometer yang lain itu tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan logam seakurat AAS. Jadi memang limit deteksinya sangat rendah, menyesuaikan dengan limit deteksi dari logam berat yang memang sebenarnya itu konsentrasi rendah sekalipun tidak boleh ya, tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Itu AAS. Kemudian Atomic Emission Spectrophotometer atau spektroskopi atau AES itu hampir sama dengan AAS sebenarnya Bapak Ibu. Ini pengembangan dari AAS. Jadi ya kalau alat nih sama-sama HP lah ya, cuma beda kualifikasi aja. Beda apa ya? Cuma beda kalau AS itu yang diukur adalah yang diserap, kalau AES itu yang diukur adalah yang diemisikan. Tapi keduanya ini sebenarnya bersaudara, ya, kakak adik lah. Nah, S dan AS ini sama bisa juga untuk logam. Jadi AES ini pengembangan dari AS, ini adiknya. Ya, jadi ini bisa juga untuk logam, tapi prinsipnya adalah emisi. Kemudian yang keempat adalah mass spec, ya, atau spektroskopi massa atau spektrofotometer massa. Jadi di mass spec ini kita bisa melihat per molekul ya. Jadi di dalam sampel kita tuh ada molekul apa saja. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya misalkan Bapak Ibu ingin menganalisis saya punya alkohol. Alkohol ini sebenarnya isinya etanol atau metanol. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya alkohol ya misalkan hand sanitizer atau apapun itu, biasanya isinya kan alkohol. Tapi alkohol itu kan yang disarankan dalam penggunaan itu kan etanol ya. Yang tidak disarankan itu metanol. Kenapa metanol tidak disarankan? Karena metanol itu dia memiliki toksisitas yang lebih tinggi. Artinya ketika dia masuk ke dalam tubuh, entah itu melalui pori-pori, entah itu tertelan ya, dia akan menimbulkan efek racun yang lebih tinggi daripada etanol. Nah, tapi ya Bapak Ibu kalau melihat bentuknya secara mata telanjang ya, Bapak Ibu sandingkan ya, antara etanol dengan metanol tuh nggak akan bisa membedakan. Dua-duanya sama-sama bening. Baunya sama-sama bau alkohol. Sama persis, nggak ada bedanya. Kalau Bapak Ibu membandingkan antara organoleptis etanol dengan organoleptis metanol. Ya,
dilarutkan dalam air sama-sama nyampur sempurna di dalam air, tidak ada bedanya, ya. Tapi metanol ini harganya jauh lebih murah daripada etanol. Maka seringkali orang-orang yang apa namanya, apa sih istilahnya, oknum-oknum gitu ya, dia suka mencampur antara etanol dan metanol, kemudian dijual dengan harga etanol. Yang Bapak Ibu tahu apa bahayanya? Bahayanya jika dia dikenai tubuh, maka boleh jadi akan menimbulkan efek toksisitas yang lebih tinggi karena ada metanol di dalamnya. Ya, tapi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena harganya lebih murah karena mengpersen etanol. Ya, ada metanolnya. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya ya? Itu kok itu metanol atau etanol. Nah, maspek ini bisa dipakai. Kok bisa? Nah, itu secara struktur ya, kalau masih ingat ya. Jadi etana, metana, etana, propana, butana, dan seterusnya itu bedanya adalah jumlah apa? Jumlah CH3-nya. Dari situ kok bedanya cuma situ, cuma itu. Kalau metanol itu CH3-nya satu, kalau etanol itu CH3-nya ya bisa kita anggap dua. Ya, karena rumusnya CH3, CH2OH. Nah, dengan instrumen mass spec, etanol itu akan terpecah. Jadi akan ada, kalau metanol dia masuk ke dalam alat mass spec atau spektroskopi massa, maka datanya akan keluar dua, yaitu masanya CH2, masanya CH3 dan masanya OH. Kalau kita masukkan etanol, maka dia akan keluar tiga, masanya CH3, CH2, dan OH. Nah, jadi bisa kelihatan, oh ternyata di dalam sampel saya ini tuh beneran murni CH3, beneran murni etanol, atau ada campuran yang lain selain metanol. Karena apa? Karena dipecah-pecah berdasarkan masanya, massa per molekulnya. Nah, jadi ini bisa membuktikan, oh ternyata eh, ini tuh nggak murni, sebenarnya pelarutnya tuh nggak murni etanol sebenarnya. Oh ini ada campurannya, campuran pelarut yang lain. Nah, ini salah satu penggunaan mass spec. Nah, jadi luar biasa sekali peneliti itu sampai bisa menemukan alat yang bisa memecah molekul sampai sekecil itu, sehingga bisa mengidentifikasi ternyata di dalam sampel itu tuh ada campurannya seperti itu. Nah, itu mass spec atau mass spektroskopi massa. Kalau nomor 5 itu adalah NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Nah, alat ini eh, itu lumayan besar ya radiasinya karena ini pakai medan magnet. Maka biasanya NMR itu alatnya besar ya. Tapi perkembangan teknologi sekarang, akhirnya sekarang mulai berkembang NMR-NMR yang medan magnetnya tidak terlalu besar. Nah, itu membahayakan manusia juga sebenarnya kalau kita terlalu lama berdekatan dengan alat-alat yang memiliki radiasi medan magnet yang terlalu besar. Nah, kalau teman-teman ingat, itu bisa memicu terbentuknya unsur radikal. Nah, kalau sudah ada unsur radikal, itu nanti bisa efeknya menjadi sel kanker dan seterusnya. Nah, maka ketika ada alat-alat dengan radiasi-radiasi magnetik yang besar, itu kita tidak disarankan untuk berdekatan terlalu lama. Ya, bahkan kalau di kedokteran itu pun kalau kita ke ruang radiologi itu pun kita harus menggunakan baju khusus. Ya. Tapi sayangnya untuk lab-lab pengujian itu tidak pakai baju khusus ya, pakainya cuma jas lab biasa. Dengan alasan karena hanya sedikit saja, hanya sebentar saja pengujinya. Padahal sebentar itu bisa menyebabkan paparan yang bagi tubuh. Nah, kalau NMR ini fungsinya untuk apa? Kalau NMR ini fungsinya untuk apa ya, untuk menduga struktur, menduga struktur. Pusing lagi ya, menduga struktur. Gimana itu kok bisa menduga struktur? Aplikasi realnya itu nanti untuk apa? Nah, aplikasi realnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kenapa kok ada orang yang bisa menyebutkan bahwa di dalam suatu tanaman itu ada senyawa yang berfungsi sebagai anti kanker. Sampai dia bisa menyebutkan senyawanya ini strukturnya seperti ini. Nah, itu tidak serta-merta
dia mimpi, kemudian di dalam mimpinya dia diberi petunjuk setelah istihoroh, itu ya enggak ya. Tapi dia menggambar ya. Dia menggambar dan menggabungkan beberapa data sehingga dia mendapatkan suatu struktur. Nah, data-data itu diperoleh dari alat NMR. Nah, jadi dia bisa bisa menggambarkan atau memprediksi ini senyawa apa atau ini strukturnya seperti apa itu menggunakan alat NMR. Jadi NMR ini nanti bisa aplikasi di lapangan dia bisa untuk menggambarkan atau menduga bentuk struktur. Hingga sekarang banyak sekali riset-riset yang bisa menyebutkan bahwa senyawa anti kanker itu dia bisa menyebutkan senyawanya ini, senyawanya itu, senyawanya ini, senyawanya itu. Nah, itu karena apa? Karena dari isolatnya itu di NMR. Dilakukan uji NMR sehingga bisa dilihat bentuk strukturnya. Kalau orang kimia sudah tahu bentuk strukturnya, dia akan bisa memberi nama. Seperti dulu Bapak Ibu kalau masih ingat belajar memberi nama hidrokarbon ya, saya kasih strukturnya, ini strukturnya seperti ini, oh ini 2 etil heksana, nah misal kayak gitu kan. Itu ada, kalau sudah tahu strukturnya masih bisa memberi nama ya. Nah, maka NMR ini bermanfaat untuk menduga struktur. Kalau strukturnya sudah tahu, maka namanya bisa disebutkan. Nah, kemudian yang keenam adalah FTIR yang akan kita pelajari hari ini. Ini alatnya ya, FTIR. Alatnya seperti ini, beda-beda ya, seperti HP juga ada HP Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo ya, banyak banget, ada iPhone, banyak banget ya. Jadi setiap merek dari instrumen itu akan memberikan bentuk yang berbeda tetapi prinsipnya sama ya. Ada Thermo, ada Shimatsu, mungkin ada Agilent ya, banyak banget merek-merek instrumen yang saling berlomba-lomba dalam memberikan inovasi apa sih kemudahan-kemudahan dalam menggunakan instrumen ini. Nah, untuk FTIR sendiri dipakai untuk apa? Nah, FTIR sendiri dipakai untuk bisa uji kualitatif, bisa uji kuantitatif. Uji kualitatifnya dia digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dulu masih ingat belajar kimia organik sama saya juga lupa sama saya atau sama Pak Adnan, di dalam kimia organik kita sudah mengenal berbagai macam gugus. Nah, ada yang masih ingat mungkin gugus apa yang diingat, gugus fungsi apa yang diingat? Ada yang tahu gugus apa mungkin? Ada yang diingat nggak? Oh iya, itu ada juga tuh keton ya kan. Nah itu gugus fungsi namanya. Ya, alkohol itu gugus fungsi OH, keton itu gugus fungsi C rangkap O ya, atau karbonil itu keton. Terus nanti ada ester ya. Ester yang biasanya itu untuk sesuatu yang wangi, yang punya rasa seperti essence ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memakan es krim rasa durian padahal nggak musimnya durian ya kan? Bagaimana bisa mencium bau lavender padahal mungkin di Indonesia nggak ada tanaman lavender ya kan? Bagaimana bisa merasakan sesuatu rasa atau mencium aroma yang sebenarnya itu bukan dari tanamannya langsung, yaitu yang disebut essence, yaitu dibuat ya. Kenapa bisa ada seperti itu? Karena kita membuat dengan meniru senyawa esternya yang ada pada tanaman aslinya sehingga bisa memunculkan rasa yang mirip ya dengan tanaman aslinya atau dengan senyawa aslinya di alam. Nah, itu karena ada sintesis itu tadi ya. Seperti Bapak Ibu makan vitamin dengan tablet vitamin C atau apa biasanya mengkonsumsi bisa tablet, bisa apa ya. Ya vitamin C yang dimakan itu belum tentu ya, itu berasal dari jeruk langsung ya, atau berasal dari sari tomat yang ditabletkan itu belum tentu ya, tetapi umumnya itu berasal dari asam askorbat yang disintesis atau vitamin C yang disintesis yang itu meniru bentuk vitamin C dari aslinya di alam. Nah itu karena apa? Karena jumlahnya di alam mungkin terbatas dan kemampuan manusia untuk mengekstrak itu mungkin dari sekian kilo atau sekian ton yang diekstrak itu hanya kita dapat berapa. Berbeda kalau kita mensintesis. Kalau kita
sintesis, kita mensintesis sekali kita bisa dapat banyak. Nah, gitu ya, itu bedanya sebutannya, makanya kita menyebut bukan obat kimia dan obat herbal, kita nggak menyebut seperti itu, tapi kita menyebutnya adalah obat sintesis atau sintetis dan obat herbal. Jadi kalau obat herbal itu tidak ada campuran dari bahan sintetisnya, jadi murni herbal, murni semuanya berasal dari alam. Boleh diolah, tetapi pengolahannya itu tanpa menambahkan bahan-bahan yang buatan manusia atau sintetis. Tapi kalau obat sintetis itu berarti obat yang ada tambahan dari buatan manusia di sana. Nah, tadi ada berbagai gugus itu. Nah, gugus itu tuh sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Dulu sudah pernah saya jelaskan sepertinya, kalau yang ngajar saya ya. Gugus-gugus itu Bapak berikan efek, bisa memberikan sifat fisik di dalam obat itu sendiri. Misalkan, kenapa ada obat yang dia bisa berfungsi sebagai antibiotik atau antibakteri, tapi obat lain ada yang berfungsi sebagai nyeri, atau mungkin kenapa ada obat lain yang dia bisa menetralkan asam lambung, ada obat lain yang bisa ini bisa itu. Kenapa manusia bisa menciptakan obat sebegitu banyak gitu ya. Dan itu buat kita ingin menciptakan obat yang bisa berkhasiat ini, bisa berkhasiat itu. Kenapa? Karena ada gugus-gugus tertentu yang ditambahkan di dalam struktur. Yang dimana ketika kita menambahkan gugus tersebut dapat berimpact pada adanya khasiat tertentu yang bisa ditimbulkan. Misalkan, adanya OH, gugus-gugus OH yang banyak di dalam obat, itu bisa menimbulkan efek antibakteri yang cukup kuat di dalam obat. Jadi mungkin gambarannya obat juga ada yang levelnya apa ya istilahnya ya, ada yang levelnya misalkan tidak maksudnya untuk dosis yang kecil sekalipun dia bisa menimbulkan efek yang sangat besar. Tapi ada juga obat yang ketika dosisnya tinggi sekalipun dia ya efeknya tidak terlalu ya biasa lah. Jadi rentang khasiatnya atau rentang efeknya itu tidak terlalu luas. Jadi kok bisa ada obat yang beda efeknya ya, padahal dia sama-sama mungkin bisa jadi di dalam strukturnya atau di dalam struktur zat aktifnya itu gugus fungsinya berbeda, jumlah gugusnya berbeda. Nah, keberadaan gugus-gugus itu bisa diidentifikasi menggunakan alat yang disebut FTIR atau Fluor Transform Inframerah Spektrofotometer. Jadi dengan adanya FTIR ini kita bisa mendeteksi di dalam zat aktif itu atau di dalam sampel kita itu ada gugus-gugus yang spesifik enggak? Gugus spesifik itu gugus fungsi tadi, seperti yang sudah disebutkan Pak Imam tadi, contohnya keton, ada nggak C-rangkap-O-nya? Ada nggak aminanya, NH-nya? Ada nggak OH-nya? Nah, itu bisa kita identifikasi menggunakan inframerah. Ya. Jadi inframerah itu bisa kita gunakan untuk uji kualitatif, hanya sekedar mengetahui, oh ada OH-nya, oh ada NH-nya, oh ada CO-nya. Mungkin bagi orang farmasi itu tidak penting ya, tapi bagi farmasi di bidang pelayanan, tapi bagi seorang farmasi yang dia fokus meneliti tentang sintesis obat, maka keberadaan gugus ini sangat penting. Jadi kalau dia menganalisis, dia ketemu suatu sampel di dalam satu, atau dia menganalisis satu obat, kemudian di dalam obat itu harusnya ada gugus fungsi spesifik yang diharapkan, ternyata kok tidak ada. Berarti berusaha membuat obat ini dia ingin menambahkan gugus misalkan CO jumlahnya 2, kemudian setelah dianalisis menggunakan FTIR ternyata CO-nya nggak muncul, berarti sintesisnya gagal, seperti itu. Bagi orang-orang yang fokus melakukan sintesis obat, maka alat ini menjadi cukup penting untuk menjadi alat yang mengidentifikasi berhasil nggak ya sintesis saya dengan memasukkan gugus itu di dalam obat tertentu, itu berhasil nggak ya, gitu, misalkan seperti itu. Maka alat ini menjadi cukup penting. Nah, ini bagian-bagian alatnya, ini pengetahuan saja bagi Bapak Ibu, tidak perlu menjadi beban pikiran yang terlalu besar ya.
Kemudian sinar yang ditembakkan itu sinarnya inframerah, jelas karena fokusnya adalah inframerah. Nah, ini adalah data. Ya, jadi datanya nanti berupa peak seperti ini, berupa ya istilahnya puncak-puncak. Jadi bacanya kalau kita baca itu kan biasanya lihatnya itu kan puncak ya di atas, tapi ini bacanya kebalik. Jadi yang dibaca puncak itu yang di bawah. Jadi yang kita sebut peak atau puncaknya itu nanti yang di bawah-bawah ini. Ini yang membentuk peak namanya, itu nanti yang kita identifikasi sebagai kita coba baca itu apa ya gitu. Nah, ini adalah prinsipnya. Kenapa ya alat ini itu bisa mendeteksi keberadaan? Kok bisa ya caranya? Kok bisa itu gimana sih alatnya kerjanya ya? Prinsip dasarnya itu adalah vibrasi. Kalau Bapak Ibu tahu ya, mungkin sekarang kita melihat itu, kalau kita melihat itu semua barang yang kita lihat ya udah dia diam kan. So kita lihat meja diam gitu ya. Atau kita melihat apapun yang kita pakai itu diam. Tapi kalau itu kita zoom, zoom, zoom sampai perbesaran elektron ya sekian sekian ratus ribu kali ya perbesaran, sampai kita bisa menzoom sampai kita bisa melihat uh, interaksi molekul di dalam apa yang kita lihat. Misalkan kita lihat baju aja ya, baju itu kita zoom 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 sampai apa molekul yang menyusun kain yang ada di dalam baju itu. Nah, misalkan ada di sana CH atau OH. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa ikatan CH, ikatan OH, ikatan C rangkap O itu kalau kena inframerah mereka itu bergetar. Mereka itu bergetar. Nah, kok bisa bergetar ya? Karena dia menyerap. Ya, karena dia menyerap inframerah, kemudian dia bergetar. Nah, getaran yang dihasilkan atau vibrasi yang dihasilkan itulah yang dideteksi oleh alat. Karena setiap ikatan itu membutuhkan energi tertentu, besarnya itu tertentu untuk dia bisa bergetar. Nah, jadi besarnya energi yang dibutuhkan untuk dia bergetar itulah yang diukur sebagai gugus. Jadi gugus OH itu dia butuh energi sekian untuk bergetar. Kemudian CH dia butuh energi sekian untuk bergetar. Nah, alat itu akan mengangkat besarnya energi yang dipancarkan itu sebagai gugus. Jadi misalkan, oh energinya sekian, oh itu berarti dia OH. Dia akan memunculkan peak OH. Oh energinya sekian, dia akan memunculkan peak CH dan seterusnya. Jadi jadi dia diketahui dari mana peak-peak itu, dari vibrasinya, dari getarannya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang itu mungkin dia kelihatannya ya diam saja, tapi sebenarnya dia bergetar. Dan model-model getarannya ya. Ini di slide ini itu cara bergetarnya. Jadi kalau dulu saya satu tuh saya disuruh berdiri, terus saya disuruh memperagakan getarannya. Jadi getarannya itu kayak orang senam ya. Jadi getarannya itu ada yang tangannya dua ke depan, ke samping, ke depan, ke samping ya. Itu kan kayak orang senam ya. Terus ke atas, ke samping, ke atas, ke samping gitu. Jadi bentuk getarannya itu macam-macam ya. Ada yang asimetris, ada yang simetris, ada yang skisoring, ada yang rocking, ada yang twisting, ada yang backing. Itu bentuk apa? Bentuk cara si molekul itu atau si ikatan itu bergetar. Nah, menyenangkannya belajar kimia itu kadang-kadang saya itu adalah ketika belajar tentang struktur atau belajar tentang ikatan dan seterusnya itu seakan-akan itu seperti orang gitu loh, karena ternyata mereka itu bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita analogikan seperti manusia itu kok ya unsur atau apun itu kok ya bisa seperti itu ya, ikatan tuh kok ya juga bisa seperti itu, reaksi itu kok juga bisa seperti itu. Kadang-kadang kalau mempelajari itu dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari itu ya seperti manusia gitu. Nah, oke, itu intermezzo. Nah, sekarang cara bacanya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di spektra tadi ya, di spektra ini
kita punya sumbu X ini adalah wave number atau bilangan gelombang. Sedangkan yang sumbu Y ini adalah transmittance. Kita cukup lihat yang puncak-puncaknya ini. Ya, jadi puncaknya ini kita tarik ke bawah. Nah, nanti dia di wave number berapa? Nah, ini juga kita tarik ke bawah, ini juga kita tarik ke bawah. Tanpa kita tarik pun, itu nanti di alatnya kita bisa mengklik, dia langsung muncul angka. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu alat yang bisa alat FTIR yang bisa langsung memunculkan bilangan gelombangnya. Jadi misalkan peak biru ini, oh bilangan gelombangnya dia di 3080. Terus yang merah ini dia di 1640. Di ini 995. Nah, kenapa hanya peak-peak tertentu? Karena ini saya ambil dari jurnal ya. Yang kebetulan di jurnal itu peneliti hanya ingin melihat gugus-gugus yang ada di gelombang ini. Nah, jadi puncak yang lain dia sengaja nggak bahas. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau fair, nah itu seperti ini. Setiap puncak itu kita lihat panjang gelombangnya nih. Bilangan gelombangnya. Oh ini ada satu puncak di bilangan gelombang ini. Oh ini ada satu puncak di bilangan gelombang ini. Ada satu puncak di bilangan. Jadi setiap puncak itu bisa kita deteksi panjang bilangan gelombangnya berapa. Nah dari bilangan gelombang itu nanti kita bisa baca melalui tabel. Jadi OH itu ada di bilangan gelombang berapa ya? Nah nanti kita bisa lihat. OH itu ada di bilangan gelombang 3000 sampai 3750. Nah, misalkan kalau kita lihat ini tadi, nah ini yang 3000 sampai 3700 ini ada nih satu puncak. Nah ini biasanya bentuknya seperti ini itu adalah OH. Bentuknya seperti ini itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu broad, bentuknya itu melebar. Jadi puncaknya itu nggak runcing seperti ini, itu kan runcing ya. Bentuknya itu melebar. Nah, bentuk melebar seperti ini di daerah bilangan gelombang 3000 sampai 3700 ini biasanya adalah OH. Nah, cara bacanya tuh hanya seperti itu sebenarnya. Oh, ini ada OH-nya. Semakin tajam atau semakin panjang peak-nya itu menggambarkan OH-nya semakin banyak. Ya, jadi nanti kalau OH-nya makin banyak dia makin ke bawah gitu. Kayak gitu. Nah, misalkan lagi gugus CO. Nah, kita lihat CO, C rangkap O. Nah, misalkan ada nggak gugus CO dari ester, CO dari keton. Oh, ternyata dia di bilangan gelombang 1650 sampai 1900. Nah, kita lihat misalkan ada nggak ya? Oke, misalkan ini. Nah, C rangkap O ini nih. Ini di mana? Oh, ternyata ini muncul di sini nih peak-nya. 1715. Nah, ini peak ini adalah CO. Sebenarnya cara bacanya cuma gitu aja. Yang melakukan pembacaan data itu maksudnya yang akan memunculkan peak-peaknya itu adalah instrumen. Nah, kita hanya tinggal membacanya saja dan angka-angka ini nanti langsung bisa muncul di data, bisa dimunculkan. Kita tinggal baca saja, nyocokkan sama data. Nah, data ini bisa diakses di mana? Di Google banyak sekali. Atau di katalog dari alatnya itu sendiri juga pasti ada. Jadi, biasanya kalau kita punya FTIR itu punya aplikasi, ya, aplikasi untuk mengolah peak-nya itu, memunculkan apa namanya, memunculkan angkanya. Ya, seperti kita main HP lah. Kalau banyak tool-toolnya kan di situ ya, aplikasinya bisa pakai aplikasi photogrid, bisa pakai aplikasi apa. Nah, di aplikasi itu kan pasti ada tombol-tombolnya. Nah, sama FTR juga seperti itu. Dia punya aplikasi tertentu untuk edit spektra. Spektranya biar muncul angkanya, spektranya biar warnanya bisa merah, bisa biru, bisa hitam, itu juga bisa diedit. Nah, nanti di aplikasi itu juga ada katalog. Jadi katalognya itu atau kamusnya itu adalah isinya di bilangan ini sampai ini biasanya dia gugus apa, di bilangan ini sampai ini dia gugus apa, seperti itu. Nah, itu bisa langsung kita cocokkan dengan apa yang ada di dalam katalog gugus di dalam alat tersebut. Nah, itu saja fungsi FTIR sebenarnya secara kualitatif
kita bisa melihat gugus. Sekali lagi itu mungkin bagi kita itu apa sih itu cuma lihat gugus gitu. Nah, tapi sekali lagi bagi orang farmasi yang fokus pada sintetis obat atau pembuatan obat, maka alat ini menjadi informasi yang penting. Karena ini bisa menjadi parameter keberhasilan gugus yang saya mau tambahkan itu ada nggak di dalam obat yang sudah saya buat. Kalau di dalam obat yang saya buat ini terus ternyata gugusnya nggak ada, berarti sintesisnya gagal. Dia harus ulang lagi sampai gugus itu berhasil ditambahkan. Gitu, itu kalau bagi orang farmasi yang fokusnya ke pembuatan obat ini menjadi sangat penting. Nah, FTIR dulu hanya terbatas kualitatif saja. Sekarang sudah bisa ke kuantitatif. Bagaimana kok sekarang bisa ke kuantitatif? Dengan menghitung luas area. Nah, jadi eh, ini luas area ini alat sendirinya. Nih, very good. Nah, misalkan yang tadi ya. Nah, misalkan ini. Nanti alat ini akan mengukur luas areanya berapa. Nah, dari luas area ini dibandingkan dengan standar, nanti dia akan bisa mengukur sendiri. Jadi mengukur maksudnya mengukur itu adalah CO-nya itu ada berapa atau berapa persen CO di dalam struktur atau lebih tepatnya berapa CO di dalam struktur. Itu nanti bisa langsung kelihatan analisis kuantitatifnya langsung bisa dihitung. Jadi nanti dia akan menghitung sendiri CO-nya ada berapa, CH-nya ada berapa, kemudian eh, OH-nya ada berapa. Alat yang akan menghitung, ya alat yang akan menghitung sehingga nanti akan ketemu oh jadi ada berapa kadar senyawa tertentunya itu ada berapa, alat sendiri yang akan menghitung. Dari mana tahu menghitungnya? Dari luas area pit ini. Dia menghitung secara matematis. Sekarang perkembangannya sudah seperti itu, sudah bisa untuk menghitung atau mengkadar yang dulu hanya cuma untuk analisis gugus saja, seperti tadi saya bilang, sekarang sudah mulai berkembang, tidak hanya analisis gugus, tapi sudah bisa ke sampai menghitung kadar. Oke, itu untuk IR. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait IR, atau mungkin layang-layang karena bingung. Tapi tidak punya gambaran ya untuk apa ya alat ini ya. Dia punya gambaran. Boleh, boleh. Silakan Pak. Ya, oh nggak bisa. Kalau mau membaca ini senyawa apa, tadi Pak pakainya NMR. Yang NMR yang nuklir magnetic resonance tadi. Ya, itu hanya membaca gugus. Kenapa tidak bisa sampai membaca struktur? Karena ini alatnya murah, Pak. Jadi kalau NMR itu kan mahal ya. Jadi kadang peneliti itu sebelum saya ke analisis struktur, saya mau lihat gugusnya dulu ada apa enggak. Kalau gugusnya ada, saya baru ke struktur. Nah, gugusnya ada di air terigu atau 75.000, tapi kalau NMA sekali ukur bisa 500.000, ya, bisa lebih dari itu. Maka biasanya kadang peneliti itu pakai yang murah-murah dulu, ada nggak gugusnya dulu. Kalau gugusnya udah ada, udah nempel, baru dia berani ke analisis yang lebih advance ke struktur. Itu Pak Iwan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Baik, kita yang terus.
Oke, sekarang saya lanjut ke instrumen yang kedua ya, Bapak Ibu. Ini instrumen spektrofotometer UV-Vis. Yang prinsipnya sedikit atau fungsinya sedikit berbeda dengan enggak sedikit ya, memang berbeda dengan FTIR. Kalau FTIR tadi untuk analisis gugus menggunakan inframerah. Kalau UV-Vis Oke, sekarang saya masuk ke spektrofotometri UV-Vis. Beranjak dari yang tadi adalah spektrofotometri ya. Bapak Ibu udah lihat videonya ukuran lambda maksimum? Sudah nonton belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Uh, di yang pengukuran lambda maksimum itu sebenarnya itu sudah itu hanya satu bagian ya, satu bagian dari SOP pengukuran menggunakan spektrofotometri UV. Spektrofotometri UV. Jadi itu hanya sebagian kecil saja tahapan atau SOP yang harus dilalui. Tapi dari video tersebut Bapak Ibu bisa lihat spektro seperti itu. Ya. Spektro itu idealnya itu yang ada di kampus Politeknik Indonesia itu memang tidak dihubungkan ke PC, tidak dihubungkan ke PC. Jadi kalau mau dihubungkan ke PC sebenarnya bisa. Jadi dari alat tersebut langsung dihubungkan ke PC, nanti hasilnya bisa langsung di print atau dicetak, itu bisa. Tapi kebetulan yang ada di Politeknik Indonesia itu tidak dihubungkan ke PC, sehingga datanya itu di foto atau dicatat, ya tidak langsung di print. Ya, tapi yang biasanya dipakai baik itu di industri maupun di lab-lab pengujian itu dari alat spektrofotometri UV-Vis langsung dihubungkan ke PC, nanti datanya di print. Semua alat instrumen digital umumnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa menyimpan data dalam bentuk file atau kita bisa mencetak. Ya, itu semuanya hampir semuanya bisa seperti itu, kelebihan dari instrumen digital ya, untuk instrumen analisis digital. Oke, saya ulangi sedikit. Jadi spektrofotometri itu kan adalah metode pengukuran yang kuantitatif, ya, didasarkan pada absorpsi atau penyerapan. Tadi saya sudah bilang penyerapan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu kan banyak sekali, Bapak Ibu ya, banyak sekali. Kalau kita dulu mungkin pernah belajar di SMP, SMA ya, yang namanya gelombang elektromagnetik itu jumlahnya banyak sekali yang ada di bumi. Mulai dari sinar kosmos, mulai dari sinar gamma, mulai dari sinar X, mulai dari UV, mulai dari UV visible ya, mulai dari inframerah, kemudian microwave, radar, video, broadcast, dan seterusnya. Makin ke kanan, ya, makin ke kanan, ya, panjang gelombangnya makin panjang. Panjang gelombangnya panjang, berarti frekuensinya rendah. Maka di sini semakin ke kiri berarti frekuensinya makin tinggi. Maka Bapak Ibu harus waspada jika terkena sinar dengan frekuensi tinggi. Seperti di sini ada sinar X, sinar gamma, terlebih sinar kosmos ya. Kalau sinar kosmos sepertinya kok di luar angkasa ya. Tapi semakin ke kanan ya, semakin ke kanan seperti radio, kemudian dan sebagainya, itu semakin panjang gelombangnya lebar, makin panjang itu berbanding terbalik dengan frekuensinya makin rendah. Artinya kalau kita
kena paparan radiasi ini atau radiasi gelombang elektromagnetik ini itu frekuensinya rendah. Ya, misalkan radio itu frekuensinya rendah. Nah, saya sendiri juga kurang tahu ya, kayak handphone, terus alat-alat elektronik itu sebenarnya dia juga ada radiasi elektromagnetiknya sebenarnya. Tapi saya juga nggak tahu itu radiasi yang mana ya, mungkin antara radar dan microwave. Jadi sedikit frekuensinya sedikit lebih tinggi daripada radio, tapi tidak lebih tinggi daripada inframerah. Jadi konsekuensi konsekuensi negatif sebenarnya efek samping dari semua alat-alat elektronik itu kalau kita mau mawas diri atau kita mau waspada, sebenarnya setiap alat elektronik yang di dalamnya itu terdapat aliran elektron dalam jumlah besar yang dia menghasilkan listrik, itu pasti ada gelombang elektromagnetiknya. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan itu pastilah mengenai tubuh kita. Maka dulu sempat ada apa ya? Awas jangan naruh HP di sebelah kita kalau kita lagi tidur ya kan. Nanti kita kena radiasi HP. Kalau tidur TV-nya dimatikan supaya kita nggak kena radiasi dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak benar, tapi juga tidak salah. Tidak salahnya adalah karena memang betul semua alat elektronik yang dia melibatkan aliran elektron atau melibatkan aliran listrik dalam jumlah besar dan dia memancarkan satu sinar, itu pastilah ada radiasinya. Tapi salahnya adalah tidak melulu bisa menyebabkan kanker karena tergantung radiasinya sendiri, tingkat radiasinya itu kecil atau besar itu tergantung dari frekuensi yang dipaparkan pada tubuh kita. Semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak frekuensi yang terpapar di dalam tubuh kita, nah itu bisa menjadi pemicu. Tapi kalau frekuensinya rendah, ya itu ya tidak lantas langsung bisa menjadi pemicu, itu tidak. Jadi ya ada benarnya ada salahnya. Ya, jadi itu sebenarnya konsekuensi dari perkembangan teknologi ya. Semakin majunya teknologi itu semakin akan melibatkan elektronik. Semakin banyaknya elektronik pasti akan banyak paparan gelombang elektromagnetik, itu sudah konsekuensi ilmiah. Semakin banyaknya paparan gelombang elektromagnetik itu akan semakin menjadi pemicu kerusakan sel, semakin menjadi pemicu putusnya ikatan struktur kimia yang bisa menyebabkan terbentuknya senyawa radikal dan seterusnya. Nah, makanya semakin berkembangnya teknologi akan semakin banyak sekali penyakit-penyakit muncul karena dia berawal dari paparan radiasi elektromagnetik itu. Ya, tentu kolaborasi dengan yang lain, kolaborasinya dengan makanan yang kita makan, yang dulu makanannya semua alami, sekarang banyak kimianya masuk ke dalam tubuh kita, kimia yang masuk ke dalam tubuh kita karena paparan gelombang elektromagnetik dia bisa menjadi pemicu sel radikal. Adanya sel radikal dia bisa menjadi tumor, kanker, dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu konsekuensi dari perkembangan teknologi ya. Kalau kita kalau kita mau kembali dulu ya tinggal di hutan ya. Tinggal di hutan ya, nggak ada radiasi ya. Oksigennya banyak ya, makanannya semua alami gitu. Jadi tinggalnya di hutan aja. Asalkan di hutan jangan bangun rumah ber-AC, pakai TV lagi ya sama aja ya. Jadi tinggalnya kayak orang hutan gitu. Nah, itu bebas radiasi itu, bebas paparan radiasi itu kayak gitu. Nah, ini konsekuensi logis. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi dengan adanya radiasi tadi, yang dimana radiasi itu bisa menimbulkan suatu struktur itu bergetar, suatu struktur itu pecah ikatannya, suatu struktur itu menyerap energi. Nah, itu radiasi-radiasi itu akhirnya dimanfaatkan untuk membuat instrumen-instrumen banyak. Nah, di antaranya tadi instrumen inframerah dan yang ini adalah instrumen UV vis yang Bapak Ibu bisa lihat di mana panjang gelombangnya itu lebih pendek ya daripada inframerah, yang artinya frekuensinya lebih tinggi daripada inframerah. Di sini ada di bawahnya ini ya, ada ring ya di mana
ultraviolet itu panjang gelombangnya dari 200 sampai 400, ada yang bilang 200 sampai 380. Kalau visible light, kenapa ini digambarkan sebagai warna-warni, sebagai pelangi? Karena sebenarnya kita bisa melihat warna, ya kita bisa melihat ini warnanya merah, ini warnanya hijau, ini warnanya kuning, itu karena adanya frekuensi sinar tampak. Kalau tidak ada frekuensi sinar tampak yang tertangkap oleh mata kita, kita nggak bisa membedakan mana warna merah, mana warna ungu, mana warna biru. Tentu ini berbeda dengan yang buta warna ya, karena kalau yang buta warna itu kan karena kerusakan fungsi bagian dari mata. Tetapi kalau mata kita sehat, kemudian kita tidak bisa melihat warna, nah itu bisa jadi frekuensi visible di dunia ini sudah hilang gitu ya. Tapi ya itulah Allah atau Tuhan itu menciptakan sesuatu itu begitu sempurna dan detail. Jadi ketika kita bisa melihat warna itu karena adanya radiasi sinar tampak atau frekuensi sinar tampak yang membuat semua yang ada di sekeliling kita ini menjadi ada warnanya, jadi berwarna. Sedangkan UV, inframerah dan yang lainnya itu sebenarnya tidak berwarna. Jadi kalau ada alat kok inframerah itu kan kalau dinyalain warnanya merah, nah itu bukan radiasinya berwarna merah sebenarnya, tapi itu sebagai penanda bahwa sumber radiasi di dalam alat itu tuh inframerah. Jadi itu supaya menjadi penanda kepada pengguna ini sinarnya inframerah, tapi radiasinya sebenarnya nggak berwarna. Nah, tapi hanya bolamnya yang dia pakai itu memang digunakan yang berwarna merah untuk menjadi penanda supaya tidak salah bahwa ini adalah radiasinya inframerah. Begitupun UV. UV kalau kita lihat lampu UV itu berwarna ungu, bukan berarti radiasinya ungu. Kalau radiasinya ungu, kita kena radiasi UV dari matahari, kita bisa tahu dong, oh, paparan matahari yang mana ya yang itu UVB, UVA, kena tubuh kita, kena kulit kita, gitu. Mana warnanya nggak ada yang ungu ya kan, nggak ada warnanya. Jadi sebenarnya radiasi UV itu juga nggak berwarna. Ada lampu-lampu UV yang biasanya dipakai untuk ngecek uang palsu atau asli, terus UV yang biasanya untuk antibakteri, misalnya ya kita beli air minum isi ulang, di situ ada UV, ya UV itu dipakai untuk antibakteri gitu, untuk membunuh bakteri, itu sebenarnya hanya untuk penanda bahwa bohlam ini adalah menggunakan radiasi UV. Tetapi bukan berarti radiasinya itu berwarna ungu, tidak, itu tidak berwarna. Yang bisa membuat kita membedakan warna itu adalah karena ada sinar visible itu tadi, maka dia ditandai sebagai Magico Hibiniu di sini yang dia disebut sebagai sinar tampak. Sinarnya dia bisa kelihatan warnanya. Nah, dia rentangnya antara 380 sampai 800 atau ada juga yang bilang 400 sampai 800. Oke. Nah, biasanya panjang gelombang visible itu dia berwarna ya. Makanya kalau kita punya sampel yang berwarna itu sangat dianjurkan memang kita menggunakan spektrofotometer UV vis, atau sebaliknya kalau kita mau analisis menggunakan spektrofotometer UV vis, itu sampel kita kalau bisa dibuat berwarna. Ya, kalau sampelnya bening itu biasanya alat ini tidak bisa mendeteksi dengan akurat. Ya. Nah, kok bisa? Padahal kan ada UV-nya. Namanya spektrofotometer UV vis itu berarti dia ada UV-nya, ada visible-nya. Kok kalau pakai yang larutan bening kok tidak sensitif, kenapa? Sebenarnya bisa untuk larutan bening itu untuk mendeteksi, hanya memang prinsip dari alat ini itu kan adalah suatu molekul itu diberi sinar. Sinar itu bisa UV, bisa visible. Kemudian sinar itu akan menyerap. Nah, kemampuan sinar menyerap ini, kemampuan molekul dalam menyerap sinar UV dan visible ini sebenarnya ditentukan oleh satu gugus yang namanya kromofor. Kromofor itu adalah gugus yang bisa menyebabkan adanya warna di dalam suatu larutan. Ya, jadi mungkin teman-teman bikin larutan apa ya? Kalau mungkin pernah apapun lah ya bikin larutan, kok itu bisa ada warnanya ya larutan itu. Nah, kalau kita
selain ada visible, tapi juga di dalamnya itu karena ada gugus kromofor. Jadi visible yang bertemu dengan kromofor itu akan bisa menimbulkan warna yang tajam. Ya, jadi kalau ada gugus warna di dalam sampel, terus ditembak dengan sinar UV atau visible, dia akan lebih menyerap dengan maksimal dibandingkan dia kalau nggak punya gugus kromofor atau dia tidak punya gugus penyebab warna. Dia bisa nyerap, bisa, tetapi penyerapannya menjadi tidak sensitif gitu. Jadi alat ini itu sebenarnya spektrofotometer UV vis itu direkomendasikan untuk analisis-analisis sampel yang bentuknya larutan, yang dia itu bisa memunculkan, yang dia berwarna. Jadi sampelnya berwarna. Sekali lagi bukan berarti yang tidak berwarna itu tidak bisa, bisa, tetapi sensitivitasnya rendah, gitu ya. Oke, ini alatnya seperti ini, seperti yang di video, teman-teman bisa saksikan. Ini apa namanya prinsip alatnya. Sampelnya kita masukkan ke dalam kuvet, ya, namanya kuvet. Oke, saya izin sebentar saja buka videonya dulu. Sebentar saja. Nah, tadi kan prinsipnya sudah saya singgung sedikit ya. Jadi ketika ada suatu sampel, kemudian dia disinari oleh UV atau visible, maka dia akan menyerap. Ya, dan jumlah yang diserap itulah yang akan dihitung oleh alat sebagai jumlah dari senyawa itu. Nah, jumlah yang diserap itu spesifik. Spesifik, misalkan analoginya seperti ini. Di dalam suatu sampel itu ada senyawa saya sebut nama ya, ada senyawa aptika, ada senyawa imam, ada senyawa teti, ada senyawa oki, misalkan ada 4 senyawa di dalam sampel. Nah, ketika 4 senyawa ini disinari oleh UV dan visible, maka keempat senyawa ini mempunyai kemampuan yang berbeda di dalam penyerapan. Tentu ketika 4 senyawa ini diberikan sinar, itu sinarnya dengan frekuensi tertentu. Misalkan frekuensinya sebesar 20, misalkan frekuensinya sebesar 20. Nah, kemampuan 4 senyawa ini dalam menyerap sinar UV atau visible dengan frekuensi 20 itu kemampuannya berbeda-beda. Misalkan aptika hanya bisa menyerap 50%. Imam hanya bisa menyerap 40%. Ternyata oki bisa menyerap 70%. Ternyata teti bisa menyerap 90%. Ternyata setiap senyawa itu punya kemampuan yang berbeda dalam menyerap sinar UV visible dengan frekuensi tertentu. Nah, itu yang ditemukan peneliti. Nah, kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam menyerap ini, itulah yang dijadikan patokan alat ini untuk menghitung ada berapa jumlah aptika di dalam campuran sampel itu, ada berapa jumlah imam di dalam campuran sampel itu, dan seterusnya. Karena apa? Karena setiap senyawa itu spesifik dalam menyerap. Jumlahnya spesifik. Nah, jumlah yang diserap itu menjadi patokan. Jadi kalau dia menyerapnya segini, ada berapa yang menyerapnya segitu. Nah, itu akan dihitung. Nah, akan keluar sebagai jumlah atau konsentrasi. Nah, seperti itu kira-kira analoginya. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung suatu senyawa di dalam sampel di dalam itu jumlahnya banyak, kita hanya mengukur satu. Misalkan di dalam yang praktikum biasanya itu adalah di dalam ekstrak daun kelor. Misalkan saya mau menghitung quercetinnya saja. Quercetin itu adalah senyawa flavonoid. Karena quercetin itu biasanya dia bisa untuk antioksidan, dia bisa untuk antibakteri, dia bisa untuk antivirus, anti kanker dan seterusnya. Saya ingin menghitung quercetinnya saja. Padahal
di dalam ekstrak itu kan pasti banyak sekali, nggak hanya quercetin, fenolik ada, alkaloid ada, tanin ada, saponin ada, banyak banget. Tapi saya cuma mau ngukur quercetinnya saja. Nah, itu kita bisa pakai spektrofotometri. Jadi kita bisa mengidentifikasi kadar suatu senyawa di dalam sampel yang campurannya banyak, ya, dengan menggunakan alat ini. Kok bisa kita mengukur? Ya, karena kita ada pembandingnya, ya, karena kita ada patokannya. Nah, itu yang bisa membuat kita mengukur. Jadi tujuan alat ini yang harus Bapak Ibu cermati adalah alat ini bisa dipakai untuk analisis kuantitatif, menghitung kadarnya itu adalah bisa kadar suatu senyawa atau zat aktif di dalam obat, ya. Dengan prinsip adalah serapan. Ya, kita menghitung berapa yang diserap dari senyawa tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali tombol, ya, nanti kalau kita buka di dalamnya itu ada tempat untuk menaruh kuvet, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat video, di dalam tempat menaruh kuvet ini ada yang ada lubangnya dan ada yang tidak ada lubangnya. Sebelumnya Bapak Ibu udah pernah pegang yang namanya kuvet. Dulu waktu sempat praktikum, pernah nggak pegang yang namanya kuvet? Belum. Ya, itu bisa lihat di video ya. Baik, kuvet itu bentuknya kalau di video itu kayak balok gitu ya. Nah, itu ada sisi yang buram, ada sisi yang bening. Jadi kalau ada bulatan ini bulatannya ini untuk sisi yang bening. Kenapa? Karena dari bulatan inilah sinar UV akan ditembakkan atau visible akan ditembakkan. Jadi apa namanya kita apa namanya jangan sampai salah menaruh. Jadi kalau yang ditaruh di lingkaran ini adalah yang buram, maka nanti nggak akan terbaca karena UV-nya nggak masuk. Oke, ini adalah larutan yang kita buat ya dalam percobaan ini adalah asam ascorbat ya, kalau tidak salah. Di sini dibuat 10, 20, 30, dan 1000 ppm. Kita mau lihat dulu panjang gelombang maksimumnya. Nah, sebenarnya apa sih panjang gelombang maksimum itu? Nah, ini memang agak apa namanya agak rumit sedikit sih. Nah, ya sebenarnya lebih enak kalau pegang langsung alat ya. Kalau pegang langsung alat, kemudian praktek langsung itu memang lebih bisa memahami. Tapi karena keterbatasan ya, sehingga apa namanya tidak bisa langsung pegang alat, terus mode-modenya apa gitu. Sama kayak kita baru pertama kali kita beli HP. Kita harus bisa mengoperasikan HP tanpa memegang dan mengoperasikannya sendiri itu rasanya memang susah ya. Tapi kalau kita udah pegang barangnya, kita coba-coba sendiri, kita ini apa tombol apa kita klik sendiri, kita coba operasikan sendiri, pasti kita akan paham gitu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan saja. Nanti kalau teman-teman punya kesempatan untuk pegang alatnya atau mengoperasikan alatnya, insya Allah sih jadi bisa lebih paham ya. Nah, jadi di dalam video itu tuh ingin tahu apa sih berapa sih panjang gelombang maksimumnya. Jadi panjang gelombang maksimum itu apa sebenarnya? Panjang gelombang maksimum itu adalah panjang gelombang di mana suatu senyawa mampu mengabsorpsi secara maksimal gelombang elektromagnetik. Jadi tadi saya analogikan kan ya Bapak Ibu, tadi di dalam sampel itu ada Abdika, ada Imam, ada Okti, ada Teti. Dimana ketika ditembak itu semua punya serapannya beda-beda. Nah, ketika saya pengen mengukur satu saja dari semua senyawa itu, misalkan saya ingin mengukur berapa jumlah Abdika di dalam sampel saya, kadarnya berapa sih Abdika ini. Nah, saya harus mencari dulu pada panjang gelombang berapa Aptika itu mampu menyerap 100%. Itu harus saya cari dulu. Karena kalau saya nggak mencari itu, maka boleh jadi serapannya itu lebih banyak di yang lain daripada di Aptika. Gitu. Jadi panjang gelombang maksimum itu adalah panjang gelombang di mana pada panjang gelombang tersebut frekuensi yang dipancarkan itu diserap 100% oleh senyawa yang mau kita cari, yang mau kita ukur.
Jadi kalau misalkan kita mau mengukur kafein atau kita mau mengukur kafein misalkan di dalam ekstrak teh, kita harus mencari tahu dulu pada panjang gelombang berapa kafein itu mampu menyerap 100%, mampu menyerap paling tinggi 100%. Nah, itu pada panjang gelombang berapa itu harus kita cari dulu. Kenapa? Kalau kita belum menemukan itu, maka kita tidak bisa menghitung dengan akurat berapa jumlah kafeinnya itu karena kita salah nyetel. Karena kita salah menyetel panjang gelombang. Jadi kalau kita udah salah menyetel panjang gelombang, kita tidak bisa menentukan secara akurat berapa kafeinnya atau berapa si artika ini tadi sebenarnya di dalam sampel. Nah, jadi langkah pertama dalam penggunaan spektrofotometer UV vis ataupun spektrofotometer AAS, ya nanti kalau kita belajar AAS, itu adalah menentukan panjang gelombang maksimum. Karena dari panjang gelombang maksimum ini kita nyetel, ibarat ini frekuensi radio, kita mau cari saluran radio, kita tuh harus menentukan frekuensi yang tepat dulu supaya pada frekuensi itu serapannya itu paling tinggi, ya, 100%. Senyawa yang akan kita ukur itu bisa menyerap 100%. Kalau bisa menyerap 100%, maka nanti konsentrasinya akan terukur secara akurat. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Nah, maka yang dilakukan pertama kali adalah melakukan scanning panjang gelombang maksimum. Caranya seperti di video. Jadi kita atur dulu berapa panjang gelombang yang ingin kita scanning, ya. Jadi di situ kita bisa melakukan scanning misalkan dari 300 sampai 600. Ya, kalau bisa kita melakukan scanning itu dari daerah UV sampai daerah visible. Ya. Kita lakukan scanning nih. Kita bisa ngatur mode alatnya. Kita masukkan scanning dari 300 sampai 600. Kemudian kita bisa juga mengatur di dalam alat itu. Pada setiap rentang berapa alat itu akan memberikan tembakan. Ya. Jadi itu bisa kita atur. Nah, misalkan dari 300 sampai 600 nanometer. Ya, wavelength itu panjang gelombang satuannya nanometer. Nah, kita bisa atur. Misalkan kita ingin tembakan itu setiap 10 nanometer. Jadi nanti alat itu akan menembak setiap 10 nanometer. Jadi nanti 300 pada 300 nanometer ditembak sinarnya. 310 ditembak. 320 ditembak. Setiap 10 nanometer dia akan memberikan tembakan sinar. Yang tentu setiap tembakan sinar itu punya panjang gelombang yang beda-beda. Kalau panjang gelombangnya beda-beda, pasti frekuensinya beda-beda. Itu sudah hukum alam ya. Kayak kita tadi belajar radiasi gelombang elektromagnetik, kalau panjang gelombangnya beda, pastilah frekuensinya berbeda. Jadi kalau dia udah melakukan scanning, 300 ditembak, oh serapannya sekian, absorbasinya sekian. 310 ditembak lagi, oh ternyata absorbasinya sekian. 320 ditembak lagi, terus ditembak terus sampai selesai kita ngasih ring tadi. Karena 300 sampai 600 berarti 600 selesai. Nah, nanti setelah itu tembakan-tembakan tadi akan menghasilkan absorbansi yang diplot. Nah, nanti absorbansinya itu akan membentuk satu puncak. Yang dimana pada puncak tertinggi itulah frekuensinya atau panjang gelombangnya itu disebut panjang gelombang maksimum. Kenapa panjang gelombang maksimum? Karena nilai serapannya maksimal. Nilai serapannya paling tinggi. Ya, berarti di sini saya ambil contoh kurvanya di sini adalah nih di ujung ini yang bentuknya seperti gunung ya. Kurva yang baik itu adalah kurva scanning panjang gelombang yang baik itu dia membentuk satu peak. Nah, ini ada dua peak sebenarnya kurang baik. Yang baik itu adalah satu peak ya, satu puncak. Kemudian jika dibelah dua puncaknya, dari puncaknya itu dari sisi kiri dan sisi kanan itu terlihat simetris atau luasnya sama. Maka itu sebenarnya adalah bagus. Tapi kalau misalkan yang sebelah kanan agak leot gitu, agak nggak simetris, itu berarti kurang bagus hasil scanningnya.
Nah, nanti dari sini kita sudah dapat nih panjang gelombangnya segini nih. Nah, panjang gelombang maksimum itulah yang akan kita pakai terus untuk pengukuran panjang gelombang maksimum, yaitu panjang gelombang di mana pada panjang gelombang tersebut absorbansi senyawa yang mau kita ukur itu serapannya paling tinggi 100% maksimal. Nah, itu namanya panjang gelombang maksimum. Dan saya ingin tambahkan lagi tadi di video itu ada yang namanya blanko ya. Mungkin tadi yang sempat mencatat di video ada kenapa kita harus pakai blanko. Sebenarnya fungsinya apa sih blanko itu? Ada yang tahu dari video mungkin? Fungsinya untuk apa blankonya? Ada yang masih ingat? Enggak ada yang ingat. Oke, oke. Banding. Oke, bukan pembanding sih. Jadi ibaratnya blanko itu seperti kita melakukan proses tara dalam penimbangan. Bapak Ibu pernah menimbang pakai timbangan digital ya. Terus ada tombol tara. Nah, tombol tara itu fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Buat stabil timbangannya apa? Buat stabil timbangannya. Bukan juga sih. Kalau kita ya kata-katanya kalau kita pencet tar atau tara itu nanti jadi gimana? jadi apa ya? Nah, jadi nol ya, jadi nol kan gitu kan ya. Jadi misalkan kita mau nimbang pakai wadahnya kita taruh, nanti kita tara dulu. Kalau sudah kita tara kan wadahnya nggak ikut terhitung ya. Jadi kita cuma bukan bukan kalibrasi ya, mirip mirip dengan kalibrasi. Cuma kalau kalibrasi itu kan seperti mengembalikan ke posisi awal. Kalau kalibrasi itu lebih kepada apa ya? Bukan tentara sebenarnya. Kalau kalibrasi itu kita melakukan pengkondisian alat sehingga kondisi alat itu bagus seperti sedia kala, itu namanya kalibrasi. Tapi kalau proses tara itu adalah proses apa ya, pengenolan. Jadi kita meminta supaya timbangan itu tidak mengukur bobot lain atau beban lain atau massa lain selain yang ini kita ukur gitu kan ya. Jadi kalau kita pakai kaca loginya kita taruh, kemudian kita tara itu jadi nol. Kemudian kita masukkan zat yang mau kita timbang. Nah, jadi timbangan itu hanya akan menunjukkan berat dari bahan yang kita timbang, gitu kan. Tapi wadahnya nggak ikut terukur, gitu kan kira-kira ya proses tara itu. Nah, blanko itu mirip seperti itu. Jadi ketika di dalam sampel saya itu ada campuran apika, imam, oki, teti tadi, yang saya mau ukur adalah apika, maka imam, oki, teti itu harus masuk blanko. Supaya apa? Supaya serapannya dihitung sebagai alat itu nol. Kalau ketiga komponen ini tidak masuk ke dalam blanko, maka boleh jadi ketiga komponen ini akan ikut menyumbangkan serapan. Nah, kok bisa kok menyumbangkan serapan? Bisa, kan tadi saya contohkan di awal. Jadi misalkan panjang gelombang maksimumnya udah ketemu nih. Aptika itu ternyata dia bisa menyerap 100% pada panjang gelombang maksimum 440. Nah, sedangkan komponen yang lain seperti imam, oki, teti ini apakah tidak bisa menyerap pada 440? Bisa, tapi serapannya mungkin tidak 100%. Misalkan pada panjang gelombang maksimum itu imam bisa menyerap 30%, oki bisa menyerap 15%, teti bisa menyerap 10%. Kelihatannya kecil-kecil, tapi serapan itu kalau digabung dia bisa menimbulkan penambahan pada absorbansi apika ini. Yang absorbansi apika ini kalau harusnya absorbansinya itu hanya 0,4, karena tambahan dari tiga komponen ini yang kecil-kecil tapi banyak ini tadi, akhirnya absorbansinya menjadi lebih tinggi. Jadi konsentrasinya akan tidak valid nanti. Yang konsentrasinya mungkin harusnya 5% saja karena ketambahan yang lain-lain, karena tidak ada pembangkuan, akhirnya itu menjadi 5,5% atau 5,45%. Akhirnya konsentrasinya menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, proses pembangkuan ini menjadi sangat penting supaya ketika ada komponen
komponen lain di dalam sampel itu tidak menyumbangkan serapan, tidak menyumbangkan absorbensi, sehingga tadi misalkan ada 4 komponen itu, iman tadi itu harus masuk belangko. Nah, kemudian kita baseline, kalau di dalam video tadi itu dengan klik baseline. Dengan mengklik baseline, itu seperti kita pakai timbangan itu mengklik tara. Itu kita memerintahkan kepada alat, kalau ini dianggap 0. Jadi kalau ada ini di dalam sampel, nggak usah dihitung. Gitu, kira-kira seperti itu cara kerja perintah di dalam alat itu. Jadi kalau itu kita sudah masukkan ke dalam belangko, otomatis alat itu hanya akan mengukur senyawa yang tidak masuk di dalam belangko. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jadi dari sini Bapak Ibu tahu kelemahan dari alat ini ketika kita pakai untuk mengukur sampel berupa ekstrak. Gimana kira-kira kalau kita pakai untuk mengukur sampel berupa ekstrak? Ekstrak apa aja ya? Ekstrak teh, ekstrak tanaman. Kelemahannya adalah kita nggak tahu di dalam ekstrak ini itu ada apa aja. Ya, kita nggak tahu di dalam ekstrak daun kelor ini ada komponen apa aja. Nah, jadi kita tidak bisa memasukkan senyawa-senyawa itu di dalam belangko. Kelemahannya di sana. Jadi sebenarnya kelemahan jadi itulah sebenarnya Bapak Ibu kenapa di dalam ekstrak tanaman, di dalam obat-obat herbal itu kita tidak bisa menghitung dosisnya seperti pada obat sintetis. Karena pada ekstrak-ekstrak herbal itu kita tidak bisa menghitung konsentrasinya secara pasti. Berapa? Misalkan ada nih senyawa yang disinyalir dia berfungsi sebagai anti kanker. Tapi kita tidak bisa memastikan senyawa apa selain itu yang ada di dalam sana. Yang itu tidak kita nolkan, itu kita nggak bisa mencari, kita tidak bisa kita tidak bisa mengetahui satu persatu. Berbeda dengan ketika kita membuat obat sintetis, kita tahu pasti apa yang ada di dalamnya, komposisi penyusunnya, berapa persentase komposisi penyusunnya kita tahu dengan pasti, sehingga kita bisa menentukan dengan akurat kalau ada obat sekian miligram itu pasti dosisnya sekian, itu kita bisa tahu karena itu kadarnya akurat. Kadarnya akurat bisa kita ukur. Berbeda dengan obat tradisional, berbeda dengan isolat sekalipun. Ya, isolat sekalipun itu seperti fitofarmaka atau fitofarmaka itu termasuk itu juga tidak bisa kita tentukan secara pasti berapa kadarnya di dalam ekstrak atau fitofarmaka itu, sehingga makanya kita susah dalam menentukan dosis pastinya. Gimana? Nggak bisa, karena dari penentuan kadarnya sendiri ada banyak sekali senyawa yang mengintervensi, yang kita tidak bisa menentukan satu persatu itu senyawanya apa. Nah, seperti itulah kira-kira ya mungkin kesulitan dokter untuk bisa menentukan dosis. Hanya saja kabar baiknya adalah kalau senyawa di dalam tanaman itu dia efeknya itu tidak sekuat ketika sintesis, ya, tidak sekuat ketika sintesis karena di dalam tanaman itu banyak sekali senyawa-senyawa yang fungsinya meniadakan atau menyeimbangkan. Jadi berbeda. Jadi misalkan kalau misalkan Bapak Ibu makan durian, maka penetralnya ada di dalam kulitnya. Bapak Ibu makan salak, maka penetralnya ada di kulit ari yang menutupinya. Jadi sebenarnya di dalam alam itu secara alamiah itu ada penetral yang ketika itu masuk ke dalam manusia itu efek farmakologisnya tidak terlalu signifikan sekalipun dosis yang kita konsumsi cukup banyak. Nah, itulah kenapa ketika kita mengkonsumsi obat herbal itu mungkin efeknya tidak langsung terasa, tetapi penyembuhannya itu pelan-pelan tapi pasti gitu. Berbeda dengan obat sintesis, dan efek sampingnya pun relatif tidak terlalu terasa karena apa? Karena efek farmakologis yang pelan-pelan itu
tubuh kita mampu beradaptasi. Jadi karena efeknya pelan, tubuh beradaptasi, pelan lagi beradaptasi. Berbeda dengan obat sintetis mungkin yang penyembuhannya cepat, sehingga tubuh merasa kaget untuk merespon itu. Nah, itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, jadi alat ini itu memang kelemahan, banyak yang pakai sebenarnya untuk ekstrak juga, untuk tanaman obat juga, tapi saya sampaikan di sini kelemahannya di situ. Kelemahannya menjadi tidak akurat karena di dalam ekstrak itu atau di dalam isolat tanaman itu banyak sekali senyawa yang tidak bisa kita masukkan di dalam belangko karena kita nggak tahu itu apa. Dan saya yakin banget itu akan berkontribusi terhadap serapan. Dan kalau serapannya berkontribusi pasti ngaruh ke kadar, pasti ngaruh ke hasil akhirnya. Konsentrasinya pasti akan berpengaruh. Oke, itu ya. Nah, ini adalah nanti cara menghitungnya. Nah, bagaimana kok kita bisa menghitung kadar suatu senyawa menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Jadi kita harus membuat yang namanya kurva standar. Kurva standar ini ibarat kita mau mengukur panjang, ini adalah penggaris. Ini adalah alat ukurnya. Jadi kalau kita nggak buat kurva standar, kita tidak bisa mengukur kadarnya. Nah, kurva standar ini dibuatnya dari apa? Dibuatnya dari larutan pembanding. Larutan pembandingnya itu bukan yang langsung dari sampel ya. Jadi misalkan kita mau mengukur kadar vitamin C pada ekstrak pepaya, katanya banyak vitamin C-nya, makanya kalau kita makan pepaya kan bisa murus-murus ya, dan seterusnya. Atau mungkin ada vitamin C dalam tomat, ada vitamin C dalam apapun lah itu ya, misalkan kita ingin mengukur, atau kadar vitamin C dalam suatu tablet obat. Nah, kadar vitamin C itu bisa kita ukur dengan kita membuat larutan standar menggunakan asam askorbat. Jadi kita membuat dulu larutan standarnya. Nah, larutan standarnya itu dibuat dalam berbagai konsentrasi Bapak Ibu. Konsentrasinya kita trial dan error. Mau dari berapa sampai berapa itu kita trial dan error ya. Yang penting nanti dia akan menghasilkan absorbensi, biasanya absorbensi yang baik itu dari 0,2 sampai 0,8. Itu adalah absorbensi. Absorbensi itu nggak punya satuan ya Bapak Ibu, lambangnya A. Nilainya yang baik itu adalah 0,2 sampai 0,8. Kebetulan ini contoh yang di luar dari kebiasaan. Apakah nggak ada Bu spektrofotometer UV-Vis yang tidak bisa mendeteksi absorbensi yang sangat rendah? Ada. Perkembangannya sekarang dia sudah bisa mendeteksi sampai gini nih, 0,0 itu dia sudah bisa. Tapi pada umumnya absorbensi yang bagus, yang sensitivitasnya bagus itu dari 0,2 sampai 0,8. Jadi ibarat penggaris, kita mau bikin penggaris dari 0 sampai 30. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi kita akan mengukur nih. Kita buat 1 ppm. Nanti kita ukur absorbensinya. Caranya gimana? Setelah kita ketemu tadi panjang gelombang maksimumnya, misalkan 440, itu kita setel terus alatnya di 440. Nah, nanti larutan standar 1 ppm ditembak panjang gelombang 440, absorbensinya berapa keluar di sini. 2 ppm ditembak lagi pakai panjang gelombang 440 dari berapa? Oh, di sini diplot. Diplot terus sampai dia kira-kira absorbensinya bisa dapat 0,2 sampai 0,8 gitu. Nanti dia trial and error. Ya, saya punya data misalkan ini. Nah, ini yang kemarin dicoba oleh salah satu mahasiswa farmasi yang kebetulan bimbingan saya TA-nya, dia itu menganalisis kadar quercetin sama fenol dari eceng gondok. Ya, jadi eceng gondok di salah satu waduk di Boyolali itu kan banyak banget. Nah, dia
ingin mengetahui potensi kandungan fenolik sama quercetin dari eceng gondok itu. Nah, kemudian dia melakukan ekstraksi, kemudian dia melakukan pengukuran. Nah, awalnya dia membuat dulu larutan larutan quercetin dari 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kemudian dia tembak menggunakan spektrofotometritis pada panjang gelombang tertentu tadi sampai dapat absorbansi. Absorbansinya dapat. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat dari 0,2 sampai 0,7 sekian. Nah, ini sudah masuk kering ya, sudah masuk kering 0,2 sampai 0,8 tadi. Nah, kemudian ini dibuat grafiknya nanti sampai dapat seperti ini. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat nih, kalau grafiknya lurus berarti penggaris kita akurat. Ya, alat ukur kita udah akurat. Tapi kalau dia nggak lurus berarti kurang pas. Ibarat kita mengukur 1 cm pakai penggaris, itu 1 cm-nya kayaknya 1,5 cm deh. Penggarisnya nggak akurat soalnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kurva standar kita itu belum linier, belum lurus, itu kita harus ngulang lagi sampai kita dapat benar-benar kurva standar yang lurus. Patokan lurusnya dari mana? Patokan lurusnya dari nilai R. Nah, ini dari nilai R ini. Dari nilai R ini bisa dilihat dari kalau R ini mendekati 1, ya berarti kalau udah 0,999 sekian mendekati 1, itu berarti dia udah linier, mendekati linearitas yang sempurna. Kalau 1 itu ya sempurna banget, berarti linearitasnya sempurna 1. Tapi kalau udah sepertinya sudah mendekati sempurna. Semakin mendekati 1, berarti linearitasnya semakin baik. Berarti keakuratannya dia untuk digunakan untuk mengukur itu sudah semakin baik. Nah, jadi nanti kalau kita sudah dapat kurva, kita akan dapat persamaan. Nah, persamaannya adalah namanya persamaan regresi linier. Persamaan regresi linier 0,0205x min 0,0665. Ini adalah persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva ini, ya. Nah, setelah kita punya persamaan ini, nah, Bapak Ibu akan saya tarik ke sini. Di mana persamaan ini itu sebenarnya bisa kita jadikan alat ukur untuk bisa mengukur konsentrasi sampel. Ini persamaan ini berasal dari Y sama dengan A plus BX. Atau kalau mau disamakan dengan ini, saya ganti aja. Berarti BX plus A. Nah, dari sini kita sudah dapat persamaan. Nah, terus kita tembak sampelnya. Tadi kan kita udah bikin penggaris nih. Nah, sekarang kita ukur sampel itu dengan penggaris kita, dengan alat ukur kita. Kita sandingkan sampel kita itu dengan alat ukurnya. Caranya menyandingkan, tentu kita harus mengukur dulu sampel itu punya absorbansi berapa. Jadi sampelnya kita tembak lagi pakai lambda maksimumnya tadi 440. Kita tembak, oh ternyata absorbansinya 0,3. Baru absorbansi 0,3 ini nanti disandingkan dengan pembanding. Kalau 0,3 itu setara dengan berapa ya konsentrasinya, nanti persamaan yang akan membaca. Jadi di sini nanti absorbansinya dimasukkan ke Y. Nah, dimasukkan ke Y ini. Kalau absorbansinya dimasukkan ke Y, berarti kita bisa mendapatkan nilai apa? Kalau absorbansinya sudah dimasukkan ke Y, kita bisa mendapatkan nilai apa? X. Nah, nilai X itulah konsentrasinya. Jadi setelah kita buat kurva ini sudah lurus, kemudian kita ukur sampel dapat absorbansi, kemudian kita bandingkan absorbansi sampel ini kepada larutan pembanding, ya. Jadi kalau sampel saya itu absorbansinya 0,3 itu setara dengan konsentrasi berapa ya? Nah, nanti langsung terbaca. Nah, ini realnya kalau di alat itu sebenarnya kita nggak perlu buat kurva standar. Realnya kalau kita pakai alat. Jadi setelah kita masukkan kurva standar itu sudah diukur semuanya, langsung kita ganti modenya adalah mode
mode tes atau mode sampel. Nah, nanti sampel langsung kita masukkan, langsung alat akan membaca sekian ppm. Nah, cara alat membaca itu ya dengan membandingkan kita dengan mengkonversi. Jadi kalau 0,3 itu kalau absorbensinya 0,3 berdasarkan larutan standar tadi itu setara dengan berapa ppm, itu alat yang akan mengkonversi. Jadi langsung kita dapatkan konsentrasinya berapa ppm gitu. Nah, tapi di jurnal-jurnal kita sering dapat kurva standar seperti ini. Kenapa ya peneliti-peneliti itu tuh kok pada bikin kayak gini? Nah, itu untuk memberikan informasi kepada pembaca untuk memperlihatkan nilai R. Nah, jadi nilai R ini penting untuk memperlihatkan kepada pembaca, ini loh penggaris saya, alat ukur saya ini valid. Saya sudah berhasil membuat larutan standar dengan tingkat keakurasian yang mendekati 1 atau tingkat linearitasnya mendekati 1. Sehingga sampel yang saya ukur ini atau konsentrasi yang saya peroleh ini pastilah akurat karena alat ukur saya sudah akurat. Nah, jadi di jurnal-jurnal itu tuh ada yang menampilkan kurva standar, ada yang tidak menampilkan kurva standar. Yang tidak menampilkan kurva standar itu ya boleh-boleh saja. Atau kita pakai alat digital juga langsung bisa dapat konsentrasinya berapa. Tapi yang menampilkan kurva standar itu lebih informatif dan lebih meyakinkan pada pembaca, oh metodenya benar nih, metodenya bagus nih, ini R-nya bagus, dapat 1, hampir mendekati 1, 0,999 berapa. Nah, berarti metode itu nanti bisa dicontoh oleh orang-orang lain. Tetapi kalau tidak menampilkan kurva standarnya atau tidak menampilkan berapa R-nya, biasanya sih mungkin R-nya 0,8 atau 0,91 ya, atau 0,85 yang mungkin itu tidak terlalu linier atau linearitasnya rendah, sehingga kalau dipakai untuk mengukur ya sebenarnya itu nggak valid. Sama seperti tadi kita pakai penggaris, nah bisa jadi 1 sentinya kamu itu 1,5 senti karena ukurannya nggak valid ya. Jadi kalau kita mau buat kurva standar atau larutan standar itu harus valid ya, harus valid kurvanya dulu. Oke, nanti dari sini kita dapat X itulah konsentrasinya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu, pengolahan datanya kurang lebih, tapi dalam preparasi sampel dan lain sebagainya itu nanti menyesuaikan dari sampelnya masing-masing. Apakah sampelnya ekstrak, sampelnya salep, sampelnya krim, sampelnya tablet, sampelnya larutan, itu macam-macam. Yang jelas, yang dapat dianalisa menggunakan spektro ini sampelnya harus bening. Jadi yang namanya bening itu kalau kita sorot pakai lampu itu nggak ada yang merayap-rayap ya. Jadi benar-benar bening, tembus cahaya, boleh berwarna, seharusnya berwarna ya. Jadi tidak boleh ada endapan, ada partikel-partikel yang ada di dalamnya yang tidak larut, itu tidak boleh diukur menggunakan spektro. Jadi benar-benar harus yang bening. Jadi kalau kita punya sampel yang bentuknya itu nggak bening, ya kita harus preparasi sampel dulu. Gimana caranya? Dari yang nggak bening itu, senyawa yang mau kita ukur itu ketarik ke pelarut, kemudian menjadi bening dan transparan. Larutannya bisa tembus UV, ya, gitu. Jadi bisa didapatkan konsentrasinya. Untuk spektrofotometer UV, jadi memang ini adalah metode kuantitatif sampai kita dapat konsentrasi. Tapi tahapannya memang harus nyari panjang gelombang maksimum dulu. Nanti dari panjang gelombang maksimum itu kita bikin kurva standar dulu. Dari kurva standar baru kita plot, kemudian nanti kita dapat konsentrasi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Di plot itu maksudnya diapakan, Bu? Di plot itu maksudnya tadi maksudnya ya kita bikin kurva standar dulu, Bu. Dulu kalau Bapak
Bapak Ibu masih SD, kalau bikin SD atau SMP, kalau bikin kurva itu kan kita plot manual ya. Misalkan ini 15 ditarik ke atas, sembunyi nanti ketemu titik, terus ini ketemu titik, nanti dari titik-titik ini kan ditarik gitu ya. Kalau dulu kan cara buatnya kayak gitu. Nah, maksud saya plot itu adalah ketika kita sudah bikin larutan standar, larutan standar itu sudah ditembakkan UV atau visible, tergantung tadi panjang gelombangnya di daerah UV atau visible ya. Kalau panjang gelombangnya di daerah visible, misalkan tadi 440, berarti itu sinarnya visible. Nanti ditembak visible dengan panjang gelombang 440 dapat absorbansi. Nah, absorbansi ini diplot. Maksud saya diplot itu biar dapat kayak gini. Nah, caranya gimana biar dapat kayak gini? Itu sebenarnya kalau pakai Excel gampang ya. Tinggal kita blok aja ini, kita blok. Nah, kita blok ini datanya. Kemudian kita pilih insert. Nah, kemudian di sini ada nih pilihan nih, scatter. Nah, kita bisa pilih yang ini nih, yang straight lines. Nah, langsung kita dapat langsung kayak gini tanpa kita plot manual kayak dulu ya waktu kita SD atau SMP kan plot manual pakai apa pilihan blok atau apa gitu ya. Nah, sekarang pakai Excel sudah otomatis. Nah, dari sini tadi untuk memunculkan persangkaannya bagaimana? Gampang, tinggal ini klik saja garisnya. Nah, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada add trend line. Ya, Bapak Ibu klik kanan ada add trend line. Nah, nanti muncul nih di sini ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik, polinomial, dan seterusnya kita pilih linear. Nah, setelah itu nah, di bagian bawah kita checklist nih yang display equation. Kita klik, nah nanti muncul persamaan. Terus display R, kita klik, nah nanti muncul juga R-nya. Dia otomatis langsung muncul. Nah, kita sudah langsung dapat persamaan dan dapat angka R-nya. Nah, ini kalau nggak pakai Excel sebenarnya bisa juga pakai kalkulator, tapi terlalu lama kalau pakai kalkulator harus itu satu-satu. Nah, kita bisa pakai Excel saja mudah. Nah, ini maksud saya plot itu seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita dapat persamaan ya, kemudian kita masukkan sampelnya, kita tembak sampelnya pakai panjang gelombang yang sama dengan larutan standarnya tadi 440 dapat 0,3 misalkan. Nah, ini kita masukkan ke persamaan ini tadi. Persamaannya kan tadi ini kita masukkan Y itu adalah absorbansi. Berarti kita masukkan absorbansi sampelnya. Dengan harapan itu kita bisa tahu. Jadi kalau 0,3 ini kita bandingkan sama larutan standar kita tadi itu konsentrasi berapa. Nah, kita konversinya pakai persamaan. Jadi ini 0,3 dimasukkan ke Y. Terus dihitung sampai dapat X. Nah, X-nya itulah ppm. Nah, begitu nanti kita baru dapat konsentrasi dalam ppm. Apakah harus dalam ppm? Ya tidak harus, tergantung kita bikin larutan standarnya tadi satuannya apa. Kalau satuannya ppm ya X-nya ketemu ppm. Kalau satuannya persen ya X-nya ketemu persen. Seperti itu. Kalau satuannya molar ya ketemunya molar. Seperti itu. Maksudnya itu tadi, jadi kita plot sehingga kita dapat kurva, kita dapat persamaan regresi ya. Kalau sudah dapat persamaan regresi ini, kita dapat konsentrasi dengan memasukkan absorbansi dari sampel ini ke Y. Seperti itu, Bu. Mungkin ada gambaran. Sekali lagi kalau ini manual ya, ini manual. Kalau kita pakai instrumennya langsung, itu yang akan mengerjakan perhitungan ini adalah alat. Kita nggak perlu ngitung sebenarnya. Ini supaya Bapak Ibu tahu itu dapatnya dari mana sih alat ngitungnya itu ya dari persamaan itu. Tapi kalau kita pakai alat itu kita langsung keluar berapa ppm. Begitu. Ya, Bu. Bisa ada gambaran ya. Ada yang mau tanya lagi? Untuk awal mula mengira-ngira konsentrasinya itu 15 ppm, 20 ppm itu gimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ini adalah seninya praktek itu. Jadi tadi trial error, Bu. Jadi itu biasanya kalau saya itu lihat jurnal dulu
dulu. Saya cari jurnal yang analisis apa, misalnya Ibu pengen analisis asam salisilat. Saya cari dulu jurnal tentang analisis asam salisilat menggunakan spektrum. Nah, nanti dari jurnal itu biasanya memunculkan variasi konsentrasinya. Nah, itu nanti saya coba dulu. Saya coba mengikuti jurnal dulu. Apakah sesuai nggak sama absorbensi yang diperoleh? Biasanya soalnya beda alat akan beda hasilnya, Bu. Gitu. Jadi nanti di trial error dulu, misalkan di jurnal itu 10, 20, 30, 40, 50. Setelah saya plot, setelah saya ukur, kok absorbensinya berbeda ya, nanti saya rubah gitu. Saya rubah supaya absorbensinya masuk ke dalam range 0,2 sampai 0,8. Jadi saya contohkan ya, kayak Bu. Jadi misalkan nih saya punya konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50. Nah, misalkan absorbensinya ini konsentrasi ya. Kemudian ini absorbensi. Nah, misalkan absorbensinya saya ketemu nih 0,1, terus di sini 0, misalkan 0,15 ya. Kemudian ini 0,20 seperti itu. Sini 0,25 ini misalkan aja ya. Terus ini 0,30. Nah, padahal saya ingin membuat kurva baku itu yang bagus, kurva standar itu saya mau absorbensinya itu dari 0,2 sampai 0,8. Ternyata dari yang saya praktekkan kok 10 sampai 50 itu kok baru 0,1 sampai 0,3. Nah, kita lihat 0,1 itu nggak masuk ring, yang masuk ring kok 30. Nah, berarti saya start dari 30. Terus ternyata setiap penambahan 10 ppm tuh hanya nambah 0, berapa nih, 0,05. Berarti kalau saya mau 1 berarti selisihnya 20. Berarti nanti saya akan 30, 50, 70 dan seterusnya gitu. Jadi trial error, Bu. Dari trial error itu kita akan bisa tahu, oh ternyata tuh kalau konsentrasinya setiap nambah 10, absorbensinya nambahnya segini. Berarti kalau saya mau absorbensinya antara segini, konsentrasi saya naikkan berapa gitu. Jadi trial error karena apa? Karena kalau konsentrasi itu makin ditambah, absorbensi juga akan ditambah. Konsentrasi dinaikkan 2 kali, absorbensi juga akan naik 2 kali. Itu namanya hukum Maurer-Dill. Konsentrasi akan linear dengan absorbensi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi absorbensi. Kalau konsentrasi kita turunkan, absorbensi juga akan turun. Itu. Jadi kalau kita dapat absorbensi sampel itu 1,5 itu ketinggian banget, nanti kita injekkan, berarti konsentrasinya ketinggian seperti itu. Jadi kita trial error dulu, Bu, dari jurnal. Biasanya kalau saya cari-cari jurnal gitu, dan seringnya dari jurnal itu tuh beda karena kita pakai spesifikasi alat yang berbeda. Nggak masalah sebenarnya, nanti hasilnya juga akan ketemunya sama sih. Itu, Bu. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk kuliah saya cukupkan, tapi nanti setelah ini Bapak Ibu coba mengerjakan yang FTIR, yang membaca spektra. Bapak Ibu pilih 2 saja dari semua spektra yang ada di contoh soal. Ya, 2 saja, cukup 2 saja. Ya, kalau bisa ya beda-beda ya, jangan semuanya sama. Jadi di FTIR itu saya bukakan lagi ya FTIR-nya ya, supaya nggak bingung. Nah, di FTIR ini kan banyak contoh soal ya, Bapak Ibu. Ini ada contoh soal,
Kemudian di slide nomor 17 yang saya jelaskan tadi juga ada contoh soal. Di 18-19 juga ada contoh soal yang Bapak Ibu boleh pilih, itu ada di yang 2 slide terakhir. Jadi yang 18, yang 19. Jadi total ada 4 spektra. Kalau misalkan saya mau semuanya kerjakan boleh, silakan. Tapi saya hanya meminta 2 saja. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi gugus. Jadi misalkan nih, ini misalkan ya, ini kan sudah ada skemanya nih Bu di atasnya Bapak Ibu ya. Ini adalah foto spektra IR dari propanol. Yang kanan ini spektra IR dari 2 hidroksipropanoid asid. Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan hanya memberi tanda pada pik ini gugus apa, pada pik ini gugus apa, pada pik yang ini gugus apa, hanya seperti itu. Jadi tanda itu cuma ada di dekat piknya ini boleh, ya, di dekat piknya ini boleh, atau gimana terserah Bapak Ibu, atau kalau misalnya kurang nyaman itu dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti di bawahnya kasih keterangan nomor 1 itu gugus apa, nomor 2 itu gugus apa, dan disertai pada ini berapa, kan caranya ditarik ya, ditarik ke bawah, kemudian Ibu kira-kira aja ini berapa, misalkan ini 3.000 atau 3.100 atau 3.150, nah ini misalkan 2.000 berapa, misalkan 2.300, nah ini berarti 1.800, nah seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu dari 2 spektra ini silahkan dipilih, kemudian diberi tanda pik mana yang menggambarkan gugus. Jadi itu gugus apa pada bilangan gelombang berapa gitu. Bisanya nggak apa-apa, nanti akan saya lihat hasil pengerjaannya. Sekali lagi, tadi cara baca plus biasanya kalau praktikum ini praktikum pertama ya. Kalau saya per individu aja ya, karena ini karena kalau kelompok biasanya nanti yang ngerjain 1 orang. Berarti gampang diskusi boleh silakan. Saya nggak ini. Saya memang nggak bisa mengawasi ya, nggak bisa mengawasi apakah itu sendiri ataukah itu hanya copy paste dari teman. Tapi saya pribadi saya merasa tidak masalah kalau ini harus dipecahkan dengan diskusi. Hanya saja dalam diskusi tersebut Bapak Ibu paham gitu, karena dari diskusi itu sebenarnya kita lebih enak karena kalau ada teman yang ngerti, kita nggak ngerti, kita bisa tanya. Hasilnya boleh jadi sama, tapi bedanya adalah kalau kita ikut diskusinya kita ngerti seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu silahkan diskusi kelompok boleh, tapi yang mengumpulkan tetap individu. Dengan asumsi saya, kalau setiap individu itu mengumpulkan, berarti setiap individu itu paham bagaimana cara mengerjakannya. Bukan hanya sekedar apa yang ngumpulin, tapi tahu lah, paling nggak tahu cara bacaan itu ini toh. Ya, gitu ya. Jadi silakan boleh kelompok ya. Bu, tolong diulangi tugasnya tadi gimana Bu detailnya? Pas anaknya rewel Bu. Ya, jadi dari 4 spektra ini yang spektra slide 18 atau 19, Bapak Ibu tinggal pilih 2 saja. Yang mana silakan. Pokoknya 2 dari 4 spektra ini. Nah, dari spektra itu Bapak Ibu beri keterangan. Setiap pik itu mewakili gugus apa. Nah, cara memberikan keterangannya terserah. Mau di bawahnya spektra ini ditulis gugusnya dan bilangan gelombangnya boleh. Misalkan ini OH 3.500 NMECN1 misalkan seperti itu, di bawah piknya ini atau di atas piknya ini boleh, silakan langsung di piknya ini boleh. Atau kalau misalnya nggak cukup ya ditulis angka, misalkan ini pik 1, ini pik 2, ini pik 3, ini pik 4, nanti di bawahnya dikasih keterangan pik 1 itu gugus apa, bilangan gelombang berapa, pik 2 itu apa, gugusnya apa, bilangan gelombang berapa. Nah, boleh seperti itu. Nah, editnya silakan boleh pakai tangan, kalau yang nggak bisa ini di print, diedit, ditulis pakai tangan boleh, kalau nanti terus hasilnya difoto, kalau yang bisa edit pakai komputer itu jauh lebih baik. Jadi nanti di sini dikasih
warna merah atau apa gugus apa ini bilangan gelombang berapa seperti itu. Nanti terus dikumpulkan ke saya dalam bentuk PDF ya. Kalau yang pakai Word itu di PDF kan dulu supaya kalau saya buka mungkin ada perbedaan format, jadi nggak laptop saya nggak berubah-ubah. Kalau yang tulis tangan mau ngeprint terus ditulis tangan ini diorek-orek pakai tangan pakai tinta merah boleh, nanti itu fotonya diupload di situ. Nanti saya beri ruang di apa namanya di e-learning. Gitu, jadi mudah sekali untuk ini cuma 2 spektra aja. Bu, tanya dulu Bu. Ini yang gambar yang di slide itu yang kanan itu jadi berapa pik? Kalau ini banyak ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Pipik kecil ini biasanya kalau nggak pipik kecil ini kadang nggak betul kedetek nggak apa-apa. Jadi pipik dominan aja yang diukur. Dan terutama daerah 500 sampai 1000 ini memang kadang kita susah untuk menemukan itu apa. Jadi kalau kita lihat data ini biasanya ini daerah 500-an sampai 1000 ini itu susah untuk kita deteksi sebenarnya. Saya pribadi susah membedakan misalkan nih C rangkap C tunggal H itu saya akan lebih gampang mendeteksi yang ini nih, yang daerah ini. Jadi sebenarnya bisa saya sarankan Bapak Ibu mendeteksi yang di atas 1000 saja. Yang di atas 1000, yang di bawah 1000 mau dideteksi boleh, silakan berdasarkan literatur yang didapat. Tidak mau dideteksi pun tidak apa-apa. Tapi di bawah 1000 itu biasanya cuma C tunggal H. Jadi yang biasanya bisa tertangkap jelas itu yang di atas itu. Gitu. Jadi silakan yang pipit dominan aja, yang nggak dominan, yang kecil-kecil nggak kelihatan kayak gini, yang di tengah-tengah kalau nggak kelihatan ini apa ya dibaca, yang nggak usah dibaca. Oke. PEAK. Puncak. Bukan ya, itu saya kira kalau itu PEC ya. Ya kalau aku dagangan kan pik PIC gitu. Oh iya. Bukan. Itu PIK ya, PAK bacanya PIK. Bukan. Kalau PIK itu ada kabel semua ya. Kalau lihat katakan spektrometer yang di Vivis itu kan kita bacanya yang di puncaknya kan atas ya. Di baca ini kan bawah. Memang bagiannya gitu. Betul, memang begitu karena ada yang puncaknya atas namanya bukan FTIR, namanya Raman. Tapi kalau FTIR memang peaknya di bawah, itu memang model FTIR-nya seperti itu Bu. Karena model vibrasi memang dia akan membentuk peak ke bawah. Jadi transmitannya menurun. Jadi dia berbeda dengan serapan. Kalau serapan itu makin lama makin tinggi. Tapi kalau vibrasi itu kan makin lama makin kecil. Jadi dia memang modelnya menurun, dia nggak mau naik. Gitu. Jadi nanti kita akan bentuk kayak gini, kayak puncak terbalik gitu. Kita baca yang di bawahnya, bukan yang di atasnya. Gitu. Gitu. Tanya Ya. Enggak dibuat laporan, tidak usah dibuat laporan karena target saya Bapak Ibu bisa baca datanya. Untuk yang spektro nanti juga ada, cuma yang spektro saya buatkan soal saja. Jadi nanti saya buatkan data, Bapak Ibu buat ininya apa menentukan berapa panjang gelombang maksimumnya. Oh, datanya kayaknya sudah saya upload di ini belum ya, di e-learning ya. Saya lupa, saya upload data belum ya.
nggak dikerjakan yang di modul praktik Modul yang mana? Modul IR. yang di elemen itu. Modul yang IR, modul yang IR tidak, yang dikerjakan hanya yang desain saya aja. Pilih dua dari dua saya. Kalau untuk yang data spektrometri saya sudah memasangkan data pengamatan kalau belum nanti saya sudah pengamatan. Jadi data pengamatan itu dari maksudnya kemudian nanti sampai saya beri konsentrasi sama absorbennya. Nanti saya kasih data seperti ini. Seperti ini konsentrasinya berapa, terus sampelnya absorbennya berapa. Itu hanya membuat lupa sampai dengan dari persamaan ini Bapak Ibu kan cukup diterima sampai dari konsentrasinya sudah cuma itu. Tapi nanti saya beri saya beri dari belajar dan sampelnya nggak cuma satu, nanti saya beri dua atau tiga sampel. Nanti saya beri tempat sendiri untuk FTIR sendiri, nanti silakan dibuka untuk yang spektrum sendiri. Jadi tidak dijadikan satu sendiri nanti saya cek. Itu ya maksimal 1 minggu dari sekarang, jadi maksimal 1 tanggal 19 Juni. Begitu, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Sudah cukup ya, sudah bisa dipahami. Untuk yang spektro tadi mau harus pakai Excel ya, itu nggak bisa manual. Jadi yang nggak bisa pakai Excel nanti suruh ngajari temannya yang bisa pakai Excel. Jadi nggak gambar kurva manual ya, nggak gambar pakai pakai tulis-tulis. Jadi harus pakai Excel. Gitu. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri karena sudah harus berbagi mata kuliah lain supaya Bapak Ibu bisa break sebentar, menghela nafas, ambil cemilan, ambil minum ya, supaya bisa fresh lagi, mungkin mau cuci muka dan sebagainya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Untuk Kak Iman nanti saya tolong diingatkan kalau data pengamatannya belum saya upload yang data spektro ya, supaya saya nggak lupa. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya, atensinya, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Luar biasa, semangat pelaku ilmiahnya masih tinggi. Semoga bisa menjadi manfaat untuk saya dan Bapak Ibu semuanya di masa kini dan masa yang akan datang, bisa menjadi berkah ilmiah. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat selalu juga Pak Imam dan teman-teman. Saya undur diri ya. Ibu.